kita sebagai IPN berharap semoga masyarakat lebih mengenal dan bisa menerima apa yang selama ini IPN lakukan, khususnya hal-hal yang bermanfaat untuk umum gitu. Ikatan Prabu Nusantara gelar ruatan Umbul Dongo, Suro Tumpeng Songo, di Petilasan Keraton Pajang. Surakarta, Ikatan Prabu Nusantara, BPPIPN, organisasi yang telah terdaftar di Kemenkumham dengan nomor Rahu 00011519. Pukul 1:08. Tahun 2024, menggelar acara ruatan Umbul Dongo bertajuk Suro Tumpeng Songo, Senin malam tanggal 21 Juli tahun 2025 atau malam Selasa Kliwon, pukul 20 waktu Indonesia Barat di Petilasan Keraton Pajang, Surakarta. Untuk acara tutupan Suro, nah, makanya kita kasih tema Suro Tumpeng Songo. Tadi juga sempat kita bikin, kita tambahin sedikit masalah hitungan, termasuk pangkur tadi, karena ini kan berhubungan dengan keadaan yang sekarang ini banyak permasalahan, terutama dalam hal meluasnya itu masalah kenegaraan yang sedang banyak konflik ya, salah satunya konflik ekonomi. Nah, IPN ini meskipun kecil tapi mempunyai rasa peduli, dan dengan kemampuan kita sebagai keluarga IPN mengadakan Umbul Dongo yang kita lambangkan dengan Tumpeng Songo, dan berketepatan ini kan mulai mau berakhirnya bulan Suro. Jadi kenapa kok kita bikin 9? Karena kembali lagi kita kembali ke sejarah bahwa manusia itu kan bahasa Jawanya itu kan babahan Bowo Songo. Nah, kita bikin seperti itu. Terus kita sebelum doa tadi kita isi pangkur mingkar mingkuring angkoro supaya kita semuanya dalam lingkup kecil dan meluas bisa segera terbebas dari segala keangkara murkaan. Tamu undangan ini ada dari pihak keraton juga ada, dari Boyolali juga ada. Jadi kita luas, kita sebar semuanya. Jadi ada beberapa anggota itu yang mengundang masing-masing dari wilayahnya, begitu. Kalau nanti di akhir acara ada tambang lagi, maknanya mungkin bisa dijelaskan. Untuk nanti di akhir acara ini sudah tidak ada, karena ini tadi sudah kita umumkan juga masalah ada kita sudah siapkan untuk air, ya istilah umumnya itu air ruat Sengkolo gitu. Jadi tadi kita sudah sampaikan, nanti bisa ambil sendiri di tempat yang sudah kita sediakan. Jadi nanti bisa dibawa pulang untuk media mandi, supaya dalam kondisi keadaan seperti ini kita semuanya selalu diberi keselamatan, kelancaran dalam hal rezeki tentunya. Nah, seperti itu. Kalau boleh tahu, untuk didirikan IPN itu tujuannya untuk pengobatan atau mungkin IPN itu meluas. IPN itu singkatan dari Ikatan Prabu Nusantara. Nah, Prabu sendiri itu ada kepanjangan dari praktisi budaya. Jadi praktisi dan budaya. Mengenai praktisinya sendiri itu macam-macam. Ada praktisi spiritual, praktisi supranatural, dan praktisi untuk pengobatan. Nah, kebetulan yang sudah kita jalankan udah beberapa kali, tadi kita sudah sebutkan, sudah kurang lebih 12 kali kita mengadakan baksos gratis di beberapa tempat. Nah, itu khususnya dalam hal penanganan medis dan non medis.
untuk sampai saat ini. Itu Ya. sampai saat ini tuh pasien-pasien yang datang kayak gitu semakin meningkat atau Alhamdulillah semakin meningkat, semakin banyak permintaan karena ya alhamdulillah juga banyak yang respon ya. Karena apa? Banyak yang terjadi ketika kita tangani itu langsung ada perubahan gitu. Makanya sebenarnya banyak banget yang menginginkan kapan IPN ada acara, termasuk kemarin yang terakhir ini kita di daerah Sukoharjo. Itu responnya sangat positif dan masyarakat di sana itu malah berharap kapan ada lagi gitu, karena nggak cuma satu dua kejadian ketika kita di terapi itu banyak yang langsung ada perubahan sembuh gitu. Jadi mungkin yang belum belum pernah ngalami mungkin seperti kesulapan, padahal tidak, kita murni mengadakan pengobatannya. Jadi dari situ itu terutama di konsultasi. Jadi di konsultasi nanti kita arahkan, mungkin nanti perlu bekam atau perlu terapis yang lain atau dengan cara direfleksi atau bagaimana, seperti itu kurang lebih. Jadi yang kita utamakan itu justru malah yang punya benar-benar punya keluhan penyakit. Jadi bukan hanya sekedar datang karena kecapean, tidak. Kita utamakan justru benar-benar yang mempunyai keluhan penyakit seperti asam urat, kolesterol, seperti itu, ada yang asam lambung, terus jantung juga ada. Nah, itu banyak, tapi intinya benar-benar yang mempunyai keluhan gitu. Untuk agenda ke depan Bapak ada seperti apa nanti? Agenda ke depan mungkin kita tetap kita tidak akan bisa terlepas dari misi awal ya. Yang diutamakan tetap kita melakukan baksos pengobatan gratis, benar-benar tidak ada istilah bayar atau bagaimana, seikhlasnya tidak ada, murni. Itu agenda ke depan, karena memang dari awal berdiri kita memfokuskan di situ gitu. Kita sebagai IPN berharap semoga masyarakat lebih mengenal dan bisa menerima apa yang selama ini IPN lakukan, khususnya hal-hal yang bermanfaat untuk umum. Lalu rahayu salamipun untuk tansah pinaringan karahayon. Ini ada acara apa ini? Ini ada Agung acara Umbul Donga Tutup Suro Tumpang Songo saking keluarga besar IPN Ikatan Prabu Nusantara. maksudnya tumpeng songo ini kenapa? Tumpang Songo itu adalah 9, itu adalah suatu angka yang sempurna ya. Jadi kita wujudkan dalam tumpeng itu permohonan diri kepada Tuhan agar semua keinginan kita terwujud, meskipun Tuhan sendiri pasti menyeleksi mana yang mau bisa dikabulkan, mana yang tidak, mana yang belum, mana yang nanti, mana yang sekarang. Nah, terus mungkin ada harapan Mas Agung terkait dengan ini acara Umbul Donga ini? Ya, harapan kami untuk acara ini kita lebih mengedepankan budaya, terutama ya. Budaya secara umum, budaya Nusantara itu banyak sekali ya, kita bicara tentang ini. Mungkin acara Umbul Donga Tumpeng Songo Tutup Surani semakin dilestarikan ke depannya. Harapannya adalah orang-orang yang zaman dulu sampai sekarang itu harus tahu budaya-budaya yang kita miliki sebagai warga negara Indonesia Nusantara ini, dan supaya anak cucu kita kelak bisa mengetahui. Jadi kita itu sangat-sangat kaya warisan budaya leluhur kita. Salah satunya adalah budaya seperti ini. Dan di sisi lain kita dari IPN sendiri itu kan untuk secara umum kan banyak manfaatnya. Ikatan Prabu Nusantara terdiri praktisi-praktisi dan budaya-budaya gitu. Untuk total anggota Bapak sampun pinten Bapak? Sekitar 300-an ya. Ya mungkin yang lainnya kan karena kita mencari anggota itu tidak semudah kamu ya ikut enggak. Kita harus ada
syarat ketentuan yang berlaku untuk menjadi anggota kita. Meskipun sedikit, tapi kita bisa maksimal di dalam menyengkuyung IPN itu sendiri. Bukan hanya sekedar angka ikut, numpang lewat. Banyak sekali yang seperti itu. Kita tidak mau seperti itu, tapi yang punya rasa besar tanggung jawabnya ketika dia masuk di Ikatan Prabu Nusantara itu. Jadi begini, secara umum orang melihat atau mendengar kata gendam itu sangat ngeri ya. Ya kita tidak memungkiri karena kebanyakan gendam itu orang tahunya itu secara umum untuk hal yang kejahatan, baik untuk menipu lah, pasti tahu sendiri kan yang orang korban kena gendam kayak gitu. Tetapi di sini kita harus mengasih tahu sama mereka atau bersosialisasi tentang gendam, bahwa gendam ini sangat besar sekali manfaatnya, sangat banyak sekali manfaatnya. Dan untuk kejahatan itu hanya mungkin 3%-nya saja. Karena ibarat gendam itu ibaratnya itu suatu benda senjata. Nah, bagaimana senjata itu yang menggunakannya? Jika senjata itu yang menggunakannya orangnya itu berperilaku tidak baik atau negatif, pasti juga seperti yang pernah mereka dengar, yang tidak baik, penipuan dan sebagainya. Tetapi di balik itu sangat luar biasa manfaat gendam sendiri. Salah satunya adalah untuk pengobatan baik penyakit medis dan non medis. Karena gendam tidak bisa dipikir dengan logika, makanya energi. Tapi banyak ya untuk masyarakat yang belum paham tentang gendam Iya. itu sebenarnya seperti apa gitu. Iya, makanya tadi saya jelaskan, orang awam tahunya gendam untuk kejahatan, Ya betul. takut ilmu hitam. Tapi di balik itu manfaat gendam sangat luar biasa besar. Salah satunya untuk penyembuhan penyakit medis dan medis, untuk dunia keparanormalan yang positif juga sangat banyak manfaatnya. Untuk atlet, untuk motivasi, bukannya untuk atlet, untuk motivasi, tapi semangat hidup setiap manusia kena gendam, energinya untuk motivasi, mereka jadi termotivasi apapun yang mereka inginkan dan menjadikan semangat yang sangat luar biasa, menjadi kekuatan bagi mereka. Mungkin ada pesan gitu untuk pesan untuk masyarakat atau mungkin yang kurang paham tentang gendam yang sebenarnya itu seperti apa, kan supaya mereka tuh nggak Tidak berpikir negatif. Oh ya, jadi tadi sudah saya jelaskan bahwa semua gendam itu tergantung manusianya yang memanfaatkannya. Karena semua keilmuan tanpa kecuali berpotensi untuk hal baik ataupun hal buruk. Itu pasti tergantung akhlak manusia itu untuk menggunakannya. Jadi tidak usah takut mendengar kata-kata gendam. Wah, gendam udah, saudara saya sakit, tolong disembuhkan lewat gendam. Udah, saudara saya ini kok patah semangat dalam menjalani kehidupan atau apa, udah lewat gendam positif. Mereka akan menjadi hal yang diinginkan. Itu salah satu contoh kecilnya untuk hal yang positif. Izin nomoripun sekalian, Bu. Oke, Nomor sebentar. Enggak apa. kesupen kan, Bu? Tambah satu lagi ya. Oh iya. Silakan. Ya, sambil gitu. Ya, Om, sambil. kalau ilmu gendam itu kira-kira mempelajarinya sesulit apa? Om, apa juga kayak harus melaku spiritual juga kayak paranormal gitu? Mungkin zaman dulu orang melakukannya dengan cara yang laku yang sangat luar biasa, termasuk puasa munting, ngerawat dan sebagainya, termasuk pati geni dan sebagainya. Tapi seiring berjalannya waktu, modernnya dunia sekarang ini ibaratnya dapat didownloadkan, tidak terlalu berat. Tapi ya itu tetap harus ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Jika itu sangat minat pasti cepat mempelajari, tapi jika dia hanya cuma ikut-ikutan, saya jamin nggak bisa. Tapi Nah, kalau dia, contoh untuk pelaku-pelaku kejahatan gendam itu mereka berarti sebelumnya juga mempelajari dengan serius ya untuk menipu itu maksudnya. Kejahatan itu Nah, belum tentu. gitu. Maksudnya belum tentu. Orang kadang ditipu secara halus. Mereka malu untuk dikatakan bodoh karena mudah ditipu. Dia dengan alasan, wah saya kena gendam. Nah seperti itu. Ada juga yang kena gendam beneran, ada juga yang mereka malu mengakui dalam kena kejahatan itu. Wah daripada nanti aku begini, wah aku kena gendam, kejahatan gendam. Akhirnya ya udah, gendam jadi jelek di mana-mana. Sekarang pertanyaannya kenapa orang yang disembuhkan lewat gendam, dimotivasi lewat gendam, di hal-hal yang positif tentang gendam mereka nggak mau bilang aku digendam jadi baik.
Pernahkah dengar itu? Belum. Di sini saya dan rekan-rekan yang asli real Gendam, bukan Gendam yang lain, bukan Gendam palsu, real of Gendam, yaitu Gendam Aji Saka yang saya tekuni, akan merevolusikan, mensosialisasikan bahwa Gendam itu sangat luar biasa manfaatnya, terutama untuk positif.